Kembali lagi bersama saya Bapak Ibu, Informasi TV yang selalu menyalurkan informasi terpenting atau seputar dunia pendidikan yang paling relevan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih dalam, jangan lupa tonton terus video ini hingga selesai dan jangan lupa like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak kelewatan video terbaru saya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Informasi pensiun. Benarkah pensiunan PNS bisa kantongi Rp 1 miliar? Kapan skema full Fundai resmi berlaku? Dalam upaya besar memperbaiki kesejahteraan aparatur sipil negara ASN, Korpsus Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mendorong percepatan perubahan skema pensiun ASN dari PSU Go (PSU) menjadi full Fundai. Harapan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Judan Arif Fakurala dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-51. Apa itu skema full Fundai dan mengapa diusulkan? Skema full Fundai adalah mekanisme pensiun di mana dana pensiun dikumpulkan dari iuran PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja dihimpun sejak awal masa kerja. Dana tersebut dikelola, diinvestasikan, dan dikembangkan sehingga saat pensiun PNS bisa mendapatkan tabungan hari tua yang jauh lebih besar dibandingkan skema PSU lama. Dengan skema ini diperkirakan pensiunan PNS bisa menerima tabungan hingga 1 miliar saat memasuki masa purnabakti, khususnya bagi ASN yang baru direkrut dan ikut serta sejak awal. Mengapa skema ini lebih menguntungkan? Saat ini pensiun ASN masih berbasis sistem PSU, di mana pembayaran manfaat pensiun murni ditanggung APBN tanpa ada investasi dari iuran. Pengawai ini menimbulkan beban besar bagi negara dan membuat nilai pensiun ASN relatif kecil. Dalam skema full Fundai, kombinasi potongan gaji ASN dan kontribusi pemerintah diinvestasikan melalui badan pengelola seperti PT Taspen. Dengan pengelolaan profesional, nilai akumulasi bisa meningkat tajam, memberi pengawai modal hari tua yang jauh lebih layak. Bagaimana skema bekerja itu? Potongan gaji ASN bisa diatur antara 5% atau 10% atau lebih tergantung negosiasi. 2. Pemerintah sebagai pemberi kerja juga ikut berkontribusi dalam jumlah tertentu. 3. Dana dikelola oleh lembaga terpercaya seperti PT Taspen dengan prinsip investasi aman dan menguntungkan. 4. Setelah masa kerja berakhir sekitar 30 atau 35 tahun, ASN dapat menarik seluruh tabungan tersebut. Meskipun prospektif implementasi skema ini tidak mudah, beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain. 1. Perubahan regulasi. Pemerintah harus merevisi aturan lama dan menerbitkan PP baru. 2. Sosialisasi kepada ASN. Penting untuk memastikan seluruh ASN memahami skema baru, termasuk risiko dan keuntungannya. 3. Risiko investasi. Pengelolaan dana harus berhati-hati agar nilai investasi tetap aman dari fluktuasi pasar. 4. Berlaku untuk ASN baru. Skema ini idealnya diterapkan untuk ASN yang baru masuk, sebab mengubah perjanjian kerja ASN lama bisa menimbulkan ketidakadilan hukum. Kapan skema full Fundai ini akan berlaku? Saat ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih merumuskan skema detail. Menteri Keuangan telah menyatakan dukungan prinsipil terhadap perubahan ini. Diperkirakan payung hukum dan teknis operasional akan selesai dalam 1 atau 2 tahun ke depan, sehingga skema baru bisa mulai diterapkan kepada ASN baru pada rekrutmen mendatang. Kritis dan solutif apa yang harus dipastikan? 1. Perlindungan dana. Mekanisme pengelolaan harus transparan, akuntabel, dan dilindungi dari penyalahgunaan. 2. Simulasi keuangan yang jelas. Pegawai harus diberi informasi sejak awal tentang proyektis tabung hari tua mereka. 3. Dukungan regulasi kuat. Pemerintah perlu memastikan regulasi baru melindungi hak-hak ASN dan menjaga kesinambungan dana pensiun nasional. Wacana pemberian tabungan pensiun hingga Rp 1 miliar bagi ASN adalah langkah revolusioner dalam sejarah kepegawaian di Indonesia.
Jika skema full fund ini benar-benar berjalan dengan baik, ASN masa depan akan memiliki jaminan hari tua yang lebih sejahtera tanpa membebani APBN secara berlebihan. Namun tantangan implementasi harus dihadapi dengan strategi matang agar tujuan besar ini tercapai dengan adil dan berkelanjutan.